Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membutuhkan makanan bukan hanya jasmani, tetapi juga makanan spiritual yang adalah firman-Mu. Biarlah kesadaran akan ini selalu tertanam dalam hati kami, sehingga kapanpun kami tetap mencari dan rindu untuk dapat menikmati makanan spiritual itu. Kami bersyukur untuk Alkitab yang tersedia bagi kami lengkap dalam segala bentuk dan fasilitas yang dapat kami gunakan. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah dengan bebas dan juga tempat ibadah serta community persekutuan Kristen, jemaat, saudara-saudara seiman di mana kami dapat berbakti bersama. Biarlah rasa syukur itulah yang membuat kami beribadah dengan bahagia. Di dalam Kristus kami berdoa, memohon Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti, tetapi lebih daripada itu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dalam tema kebahagiaan yang ketiga diambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Dua ayat yang akan kita baca dan perhatikan saat ini. Mari kita bangkit berdiri kembali. Lukas 11, 27 dan 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, seorang teman lama saya beberapa waktu yang lalu mengirimkan sebuah tulisan inspiratif melalui WhatsApp. Dan sebagian isinya berbunyi begini: "Aku melihat hidup orang lain begitu nikmat. Ternyata ia hanyalah orang yang cakap menutupi kekurangannya tanpa berkeluh kesah. Aku melihat hidup temanku, tidak ada duka dan kepedihan. Ternyata ia hanya pandai menutupinya dengan selalu bersyukur. Aku melihat hidup saudaraku yang tenang tanpa ujian. Ternyata ia hanyalah seorang yang begitu tabah dalam menjalani ujian dan kehidupannya. Aku melihat hidup sahabatku begitu sempurna.
Ternyata ia hanyalah seorang yang sedang berbahagia dengan menjadi apa adanya. Aku melihat hidup tetanggaku begitu beruntung. Ternyata ia adalah orang yang selalu tunduk pada Tuhan, pada Allah untuk bergantung. Ternyata dan ternyata, ya, ternyata tidak ada orang yang hidupnya beruntung, bahagia, sempurna sebagaimana kita melihatnya dari luar. Enggak ada. Karena selalu ada ternyata. Hanya kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang ada di balik tirai. Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka hadapi. Kita mengira orang itu bahagia, sempurna hidupnya. Tapi ternyata ada juga, hanya kita tidak tahu. Oleh sebab itu benarlah ungkapan Samuel Coulthern. Sam Coulthern adalah seorang motivator bertangan satu dari Australia. Dan dia berkata begini, "Don't compare your life to others. You have no idea what they have been through. Don't compare. You have no idea what they have been through." Tidak usah membandingkan kehidupanmu dengan orang lain, sebab engkau tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka hadapi. Saudara, tetapi begitulah manusia, bukan? Manusia itu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain, mengukur kebahagiaannya menurut apa yang dilihatnya pada orang lain. Bahkan mencari kebahagiaannya di sana, di kehidupan orang lain, di tempat lain. Merindukan apa yang dipunyai oleh orang lain, sebagaimana yang kita sudah bicarakan minggu-minggu lalu. Cerita yang kita baca hari ini membuktikan hal itu. Ketika memandang Yesus dalam segala hikmat, kuasa, serta wibawa dan pesonanya, berserulah seorang perempuan dari antara kerumunan orang banyak yang kagum melihat mujizat-mujizat Yesus. Lalu dia berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Begitu katanya. Dengan lain kata, dia mau berkata, berbahagialah orang yang jadi ibumu, yang jadi mamamu. Betapa bahagianya Yesus, orang yang jadi mama kamu. Betapa bahagianya ia. Enak ya perempuan itu. Betapa senang dan bahagianya jadi dia. Jadi ini ada seorang perempuan iri pada kebahagiaan yang ia sangka ada pada perempuan lain. Jadi ini ada perempuan iri pada perempuan lain. So typical, saudara-saudara. Sorry, bukannya saya sentimen pada perempuan atau anti feminisme, tetapi kenyataannya memang sering begitu dalam hidup ini. It is so typical. Salah satu sumber sengketa
dan keributan di bumi ini adalah dengki dan iri hati di antara para perempuan. Nah loh, sorry sekali lagi para perempuan, tapi it is the fact, dan ini so typical. Yaitu dimulai ketika ada seorang perempuan mencemburui kebahagiaan yang dia sangka dimiliki oleh perempuan lain. Andai kata bisa, coba andai kata dikurangi dengan yang satu ini saja, dikurangi dengan yang satu ini saja, maka kehidupan ini bakal significantly less problem. Sebanyak problem bersumber dari sini. Perempuan iri pada perempuan lain. Kembali pada perempuan tadi di Alkitab. Kenapa mencemburui ibu Yesus atau Maria? Tahu apa dia tentang Maria? Di mana dirinya ketika Maria mengandung bayi Yesus tanpa ayah duniawi dan jadi bahan pergunjingan orang sampai dia harus melarikan diri sembunyi di rumah Elisabeth 3 bulan lamanya. Di mana dia waktu itu? Waktu Maria menanggung rasa malu. Di mana dia pada waktu Maria menempuh perjalanan jauh saat hamil tua karena diharuskan pergi ke Bethlehem oleh perintah sensus Kaisar Agustus sebelum dia melahirkan bayi Yesus. Di mana dia waktu itu? Mengertikah dia ketakutan Maria tatkala dia harus melarikan bayinya ke Mesir jauh karena Herodes mau membunuh bayi itu? Di mana dia waktu Maria mengalami itu? Hey, you have no idea what she had been through, ma'am. Tidak kamu tahu. Saudara, artinya orang iri hati, dan kali ini saya tidak hanya bilang ini cuma perempuan, ya, semua orang iri hati sebenarnya tidak pernah bersikap fair. Yang dicemburui adalah bagian yang disangka dia enak, tapi andai kata disuruh take the whole thing, ya nggak mau. It is not fair. Teman saya, seorang pendeta, kebetulan punya pengalaman berkali-kali dijahati orang yang iri hati padanya, pada privilege yang diterimanya dan yang diterima oleh keluarganya. Tapi dia selalu berkata, anehnya ya, kok gak ada yang iri pada kependetaan saya. Andai kata mereka yang iri itu disuruh gantiin saya jadi pendeta, yang gak ada yang mau. Dia bilang begitu. Disuruh dirinya yang jadi pendeta dan keluarganya yang jadi keluarga pendeta, yang gak ada yang mau. Lah gak fair ya? Dia bilang begitu kepada saya. Dan itu benar. Orang iri hati tidak pernah fair. Yang diiri hanya sebagian yang dianggap enak, disuruh take the whole thing, gak mau. Kalau perempuan itu tahu apa yang harus dijalani Maria sebagai Bunda Yesus, the whole thingnya, sampai Yesus disalib, belum tentu dia mau jadi seperti Maria. Dan belum tentu dia bisa menganggap Maria bahagia lagi. You have no idea what they have been through. Oleh sebab itu, tidak usah compare dengan orang lain. Itu maksudnya. Tidak usah mengukur kebahagiaan kita
dengan melihat apa yang dipunyai oleh orang lain, sebab engkau tidak tahu apa yang mereka sesungguhnya jalani. Setiap orang punya destininya sendiri. Setiap orang punya jalannya sendiri. Setiap orang punya kesusahannya sendiri. Setiap orang punya kebahagiaannya sendiri. Setiap orang punya rezekinya sendiri, berkatnya sendiri. Ada satu lagi alasan, saudara-saudara, kenapa kita jangan mengukur kebahagiaan kita dengan menengok pada orang lain. Jangan. Alasan lagi satu adalah kita nanti akan dibuat bergantung pada orang lain. Kebahagiaan kita akan ditentukan oleh orang lain. Dan itu bukan kebahagiaan, itu ketergantungan namanya. Jika kebahagiaan kita ditentukan oleh orang lain, oleh apa yang mereka katakan atau apa yang mereka tidak katakan, ditentukan oleh apa yang mereka lakukan atau apa yang tidak mereka lakukan, ditentukan oleh apa yang mereka punyai atau yang tidak mereka punyai, kita ini akan jadi bulan-bulanan orang lain atau keadaan di sekeliling kita, dan kita tidak akan pernah be happy. Ada sebuah ungkapan sederhana yang benar. Bunyinya begini: waiting for someone else to make you happy is the best way to be sad. Menunggu orang lain membuat kita bahagia adalah cara terbaik untuk menjadi tidak bahagia. Ungkapan ini benar. Sebab kalau kita selalu mengharapkan apa yang dilakukan oleh orang lain atau tidak dilakukan orang lain, maka kita tidak akan pernah bahagia dalam arti yang sebenarnya, karena kita meletakkan kebahagiaan kita pada pihak lain. Jangan biarkan pihak lain menjadi penentu kebahagiaanmu. Ada cerita ekstrim begini. Margaret Maxwell selesai memberikan ceramahnya tentang happiness. Di antara pengunjung di kursi paling depan duduk juga suaminya, John Maxwell, seorang pendeta, seorang penceramah dan motivator yang terkenal di Amerika. John Maxwell. Yang ceramah ini istrinya, Margaret Maxwell. Selesai dia ceramah, seorang peserta berdiri lalu bertanya kepada Margaret, Anda menikah dengan John Maxwell. Pertanyaan saya, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Langsung dia ditohok dengan pertanyaan itu. Apakah suamimu membuatmu bahagia? Margaret terdiam sejenak. Semua orang pengunjung menantikan jawabannya, termasuk suaminya yang duduk di situ. Kemudian dia menjawab dengan tenang, John, pria yang baik, suami yang baik, setia, sayang pada keluarga, tetapi ia tidak membuatku bahagia. Itu jawabannya. Semua orang terkejut mendengarnya, apalagi suaminya sendiri yang duduk di kursi paling depan. Lalu dia melanjutkan, mengapa John tidak membuatku bahagia?
sebab kebahagiaanku tidak ditentukan oleh John, sebaik apapun dia. Kebahagiaanku tergantung pada diriku sendiri. Apakah aku memilih untuk melakukan hal-hal yang akan membuahkan kebahagiaan atau tidak? That's my choice. It does not depend on John. Itu sebabnya dia menjawab, John tidak memberiku kebahagiaan, sebab kebahagiaanku tidak depend on John. Even dia seorang suami yang baik, sebab bagi dia kebahagiaan ditentukan apakah orang itu memilih sebuah jalan dan cara hidup yang membuahkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di sini, tidak di sana, tidak bergantung kondisi atau orang lain di luar sana. Itu sebabnya ketika perempuan tadi mengangkat topik tentang kebahagiaan dengan membuat perbandingan dengan kebahagiaan Maria, berbahagialah ibu yang mengandung engkau, Tuhan Yesus menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa artinya ini? Kata-kata ini pertama berarti Yesus itu menolak gagasan perempuan tentang compare to others people's happiness. Sebenarnya di dalam naskah Yunani di depan ada kata menun yang artinya on the contrary. Jadi gagasan ini ditolak, lalu justru ditampilkan kebalikannya. Artinya Yesus tidak tertarik pada gagasan comparing yang memang sering dilakukan manusia. Sebab itu hanya akan membuat orang makin tidak bahagia. Seperti yang telah kita bicarakan tadi. Yesus menghormati ibunya, Maria. Dia tahu Maria punya kebahagiaannya sendiri. Tapi kebahagiaan Maria bukan dan tidak boleh menjadi ukuran kebahagiaan perempuan lain. Itu sebabnya arti yang kedua dari kalimat ini adalah on the contrary, kebahagiaan seseorang ditentukan oleh sikapnya sendiri. Setiap orang dapat berbahagia asalkan dia memilih sikap hidup yang benar. Setiap orang dapat berbahagia asalkan dia justru tidak mengejar kebahagiaan itu sebagai tujuan. Seperti yang sudah kita bicarakan berulang kali, kalau kebahagiaan itu dikejar, diuber, dia tambah lari kayak kupu-kupu. Kebahagiaan justru didapat oleh orang yang punya tujuan lain, bukan mengejar kebahagiaan, tapi dia punya tujuan tertentu. Albert Einstein, saintis yang terkenal itu, berkata begini, if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Jika engkau mau hidup bahagia, kaitkanlah hidupmu pada sebuah tujuan, bukan pada orang lain atau benda-benda. Benda-benda tidak membuatmu bahagia. Orang lain juga tidak.
tapi jalanilah hidup yang bertujuan. Kebahagiaan tidak akan jauh dari situ. Nah, pertanyaan kita, apa tujuan itu? Tuhan Yesus menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kata memelihara, bahasa Yunaninya psulazontes, artinya menjaga dengan cara mengikuti atau obey atau menaatinya. Jadi memelihara itu artinya secara kontinu mendengar dan menaatinya. Bagi Tuhan Yesus, orang yang berbahagia itu seperti itu. Yang hidupnya punya tujuan, yaitu menjadi pendengar dan pelaku firman Allah. Dia mau menjadikan firman Allah bukan cuma tercantum di kitab saja, atau firman Allah itu bukan cuma terdengar di sebuah khotbah saja, atau cuma tertulis di sebuah hiasan dinding atau di selipan buku atau Alkitab kita. Bukan. Tetapi dia mau menjadikan firman Allah itu di sini, di hatinya. Untuk apa? Untuk dilakukan. Seperti kata kitab Ulangan yang tadi dikutip di ayat pembukaan yang dibaca oleh Niklas. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ulangan 30 ayat 14. Jadi mendengar dan memelihara zulazontes ini berarti menjadikan firman Allah bukan sekedar pengetahuan, knowledge, melainkan sebuah insight. Firman Allah itu berakar dalam sehingga orang ini melihat kehidupan dengan standar firman Allah itu. Itulah yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya sehat, akarnya kuat, akarnya dalam. Dan itulah yang menentukan suburnya pohon itu. Artinya orang ini dipengaruhi oleh firman Allah dengan sangat mendalam. Firman Allah menjadi insight baginya untuk dia melihat dan merespons kehidupan ini. Di dalam hidup ini dia meresponsnya menurut insight yang dia dapat dari firman Allah. Persis seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis. C.S. Lewis berkata begini, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis mengatakan, aku percaya kepada kekristenan seperti aku percaya bahwa matahari itu terbit. Bukan hanya karena aku melihatnya, tetapi lebih karena olehnya, melaluinya, aku melihat segala sesuatu.
Cahaya matahari itu membuat aku melihat segala sesuatu. Jadi bukan aku melihat matahari, tetapi oleh matahari aku melihat segala sesuatu. Oleh kekristenan aku melihat kehidupan. Oleh iman Kristen aku melihat semuanya. Iman Kristen menjadi insight buatku. Itulah yang dimaksud dengan memelihara firman Allah. Orang yang memiliki insight yang dari firman Allah untuk melihat kehidupan ini. Praktisnya bagaimana? Praktisnya orang seperti ini tidak meletakkan kebahagiaannya pada standar dunia atau masyarakat atau orang lain atau situasi masa kini. Tidak. Kalau dunia di sekitarnya berkata, "Hei, kalau kamu punya uang banyak, baru kamu bahagia." Itu yang dikatakan di masyarakat. Maka dia akan menjawab, "Kalau aku bekerja dan Tuhan memberkatiku dan aku berbagi dengan sesamaku, aku bahagia." Dia punya standar berdasarkan insight-nya sebagai orang Kristen. Lain lagi kalau ada orang lain membujuknya, "Ayolah, selingkuh, it's okay. It's fun. This is America, man." Saudara-saudara, ini bukan buatan saya, ya. Saya mendengar sendiri dari seseorang yang menjalani hidup perselingkuhan dan kemudian berkata, "This is America, man. Come on." Ya. Itu bukan hal yang aneh di sini. It is fun. Jadi kalau itu yang dikatakan, this is America. Orang yang punya insight dari firman Allah akan menjawab, it is not fun untuk mengkhianati pasangan. Pernikahan bukan untuk cari fun. Pernikahan itu supaya masing-masing kita siap menolong untuk bertumbuh, masing-masing menjadi makin dewasa, makin mau mengerti, makin bisa berempati, makin mau memberi, makin rela berkorban, makin menyerupai Kristus. Sebab pernikahan itu gambaran hubungan Kristus dengan mempelainya, jemaat orang Kristen. Jadi yang penting dia bukan menyesuaikan diri dengan spirit Amerika, tetapi menyesuaikan diri dengan Kristus. Itulah saudara yang dimaksud dengan insight. Orang memiliki biblical atau Christian insight dalam melihat kehidupan ini. Kalau kita punya Christian insight, biblical insight, kita tidak akan bergantung pada orang atau masyarakat tentang kebahagiaan. Kita akan tidak merasa perlu untuk membandingkan diri terus dengan orang lain. Untuk apa? Juga tidak perlu menunggu sampai orang lain membahagiakan kita. Sebaliknya,
kita akan menjalani kehidupan ini pada jalur kebenaran Tuhan. Dan kalau itu dilakukan, kita tidak perlu risau, tidak perlu iri hati, dan pusing atas apa yang dipunyai atau tidak dipunyai orang lain. Kalau kita bergantung orang lain, kalau orang lain bersikap baik pada kita, kita bahagia. Kalau orang lain bersikap tidak baik, kita tidak bahagia. Atau kita akan bahagia kalau kita punya lebih, kita merasa lebih senang daripada dia. Atau kita akan bahagia kalau dia susah. Jadi kenapa kebahagiaan ditentukan oleh pihak lain? Itu yang Tuhan Yesus ingin tanamkan. Yang berbahagia bukan orang yang comparing. Yang berbahagia adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Dia tidak perlu risau, tidak perlu menipu, dan tidak perlu hidup gelisah dalam kepalsuan. Dia tidak perlu ketahuan curang dan lari sembunyi dan hidup di dalam kegelisahan. Tidak perlu. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup dalam kebenaran firman-Nya akan hidup tenang, disertai rasa syukur. Dia puas pada limpahnya rahmat Tuhan setiap hari. Dia content pada hidupnya. Dia punya dignity yang datang dari Tuhan. Bukankah itu yang namanya kebahagiaan? Kebahagiaan bukan di sana, bukan di mana-mana, melainkan dekat saja. Kebahagiaan itu di sini, di hati yang mengasihi Tuhan dan firman-Nya.